Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak PCM Gunung Pati II dan juga pembina IMM yang juga diutus oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Gunung Pati II, kemudian pimpinan cabang IMM Kota Semarang yang kami hormati, dan juga teman-teman panitia dan juga peserta yang kami sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita, yang telah memberikan kita rahmat dan juga kasih sayangnya sehingga hingga detik ini kita masih merasakan bagaimana segarnya udara yang Allah berikan. Kemudian sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawakan risalah Islam, yang telah menunjukkan jalan Islam yang benar sehingga ajaran-ajarannya bisa kita nikmati hingga saat ini. Mohon izin Bapak dan juga kawan-kawan semua untuk menyampaikan sambutan secara virtual. Kebetulan saya masih berada di Kota Pekalongan karena menjalankan tugas kuliah, yaitu masih dalam proses magang di DPRD Kota Pekalongan. Kemudian kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh elemen yang telah mensukseskan kegiatan Darul Arqam Dasar ini, baik mulai dari peserta, panitia, kemudian dari instruktur, dan juga segenap elemen lain, dan juga Laismu yang sudah mensupport kegiatan pada kali ini. Harapannya kolaborasi semacam ini akan terus kita lakukan ke depan gitu. Untuk para peserta DAD ada beberapa hal yang kemudian ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait bagaimana IMM ini kan menjadi satu wadah bagi teman-teman semua, bagi kita semua untuk belajar. Belajar apa aja? Belajar soal akademik, belajar soal bagaimana keilmuan secara luas, belajar bagaimana soal keagamaan, ataupun belajar soal kehidupan. Jadi teman-teman lah yang nantinya akan banyak mengeksplor mengenai IMM itu sendiri. Jadi kemudian DAD ini juga bagian dari wadah yang kita sediakan bagi teman-teman untuk bisa berpikir, untuk bisa berdialektika gitu kan dalam hal pembahasan ideologi. Muhammadiyah ini kan menjadi satu ideologi terbuka yang dimana dalam konteks perkembangan zaman harus mampu menjawab tantangan-tantangan zaman yang ada. Ini kemudian saya masuk pada apa yang kemudian kita hadapi saat ini gitu. Baik itu IMM ataupun Muhammadiyah. Jadi saat ini kita berada dalam era ataupun zaman di mana perkembangan teknologi itu begitu cepat. Kemudian bagaimana ilmu pengetahuan, pemikiran itu juga berkembang begitu cepat. Artinya di sini ada pola kehidupan dunia ini yang terus berputar. Apa yang akan terjadi ketika kita IMM tidak bisa menghadapi tantangan itu gitu? Maka kita akan tertinggal oleh organisasi lain, oleh elemen masyarakat lain. Dan ketika kita tertinggal, maka kita seolah-olah menjadi satu kelompok yang tidak berdaya menghadapi situasi gitu. Maka dari itu yang ingin saya tekankan adalah IMM Muhammadiyah harus mampu bergerak secara terus-menerus, tidak boleh berhenti. Jangan kemudian dengan alasan pandemi kita nggak mau gerak, nggak bisa gerak. Ini menjadi satu kekonyolan misalnya. Karena anak muda bagaimanapun dituntut untuk bergerak lebih banyak. Dengan segala kondisi tentunya. Maka dari itu untuk menghadapi tantangan itu
kita juga perlu bekal tentunya. Apa yang kemudian harus kita kuatkan dalam diri dan harus kita kuatkan secara gerakan. Jadi IMM itu kan sudah punya nilai-nilai dasar yang dimana itu bisa kita jadikan pedoman dalam bergerak. Kita ambil trilogi misal, yang dimana itu juga akan menjadi pembahasan teman-teman di DAD nanti, yang berbicara mengenai bagaimana IMM sebagai organisasi kemasyarakatan, IMM sebagai organisasi keagamaan, IMM sebagai organisasi yang bergerak pada ranah keilmuan. Gitu. Maka dari itu, ketiga hal itu yang kemudian perlu dijunjung, perlu dikuatkan. Bagaimana dialektikanya, bagaimana pembahasannya, dan sebagainya. Dalam sisi keagamaan misal, kita juga punya tantangan yang cukup cukup memprihatinkan. Perkembangan zaman dan teknologi yang terus maju ini juga mempercepat perkembangan ideologi-ideologi yang mungkin bisa kita sebut transnasional, ideologi-ideologi yang mungkin sifatnya eksklusif begitu ya, yang justru membawa pada arah Islam yang justru tidak rahmatan lil alamin, Islam yang justru akan dikenal sebagai Islam yang intoleran. Ini menjadi tantangan saat ini. Nah, kita sebagai IMM harus punya wawasan keislaman yang bagaimana, yang tentu sesuai dengan ajaran Muhammadiyah, yang wasatiyah, yang moderat, yang kasih sayang, yang penuh rahmat. Ini perlu kita tanamkan sejak dini, bagaimana kita beragama itu bukan beragama secara tekstual, bukan beragama secara konservatif, hanya memahami teks, hanya kemudian melihat simbol-simbol keagamaan saja, tapi harus mampu memahami esensi keagamaan itu. Nah, saya kira itu nanti juga akan banyak dibahas teman-teman di DAD dan pasca DAD mengenai bagaimana paham keagamaan Muhammadiyah yang terbuka, yang berkemajuan, yang mampu menjawab tantangan-tantangan zaman. Itu satu. Kemudian pada tataran keilmuan, pada tataran pemikiran, pada tataran akademik, IMM juga harus bisa bersaing. Apa yang kemudian bisa kita lakukan? Kuncinya satu, yang pertama yang dan harus kita lakukan adalah membaca. Jadi teman-teman kalau tidak membaca, tidak memperluas wawasan dengan riset dan sebagainya, saya kira akan kalah dengan organisasi lain ataupun elemen-elemen yang lain. Maka dari itu, perkuat bacaan, kemudian kita perbanyak menulis, riset, dan sebagainya, hal-hal yang mungkin sifatnya untuk pengembangan keilmuan. Ini harus kita lakukan, karena bagaimanapun ilmu pengetahuan ini menjadi penting bagi kita dalam menghadapi dinamika zaman begitu. Ini yang harus mulai kita kuatkan. Nah, selain itu, sisi kemanusiaan kita sebagai kader IMM juga harus diperkuat. Berbagai dinamika kemanusiaan yang ada, misal kasus-kasus pembakaran gereja, kemudian kasus-kasus diskriminasi kepada kelompok minoritas, kemudian mungkin atau adanya bencana, adanya lingkungan kita ataupun bahkan tetangga-tetangga kita yang masih kelaparan, itu juga harus menjadi perhatian bagi kader-kader IMM. Mengapa itu menjadi penting? Karena sehebat apapun kita, sekuat apapun nilai religius kita, sekuat apapun basic keilmuan kita, kalau kita tidak punya rasa kemanusiaan, kalau kita nggak punya rasa kepekaan sosial, ini juga mungkin akan orang tidak akan empati kepada kita. Jadi salah satu yang kemudian bisa kita lakukan adalah menunjukkan sikap-sikap kemanusiaan yang setara, kemudian kita mampu berbagi atau bahkan menolong teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang sedang kesusahan. Dan kita punya mitra yang cukup strategis ya teman-teman, yaitu
Lais Muhammadiyah, terutama di Gunung Pati, yang dimana juga sudah mensupport kegiatan pada kali ini, di mana kita bisa menjadi mitra dalam proses sisi kemanusiaan kita untuk meningkatkan apa ya, kolaborasi dalam kebermanfaatan. Ini menjadi hal yang penting dan teman-teman ke depan juga akan banyak bersinggungan langsung dengan Laismu untuk berkolaborasi dalam kebaikan, dalam kebermanfaatan dan tentu juga untuk kemaslahatan umat. Itu menjadi hal yang menjadi perhatian kita semua pada saat ini begitu. Dan saya kira itu ya yang bisa kami sampaikan, dan untuk ada satu hal lagi yang ingin saya tekankan adalah ketika kita bergerak bagaimanapun itu harus dilandaskan pada sisi spiritual ataupun harus ditransendensikan, dalam arti ketika kita bergerak ya orientasinya untuk Tuhan, bukan untuk kita, bukan untuk manusia, tapi memang untuk Tuhan. Artinya ketika kita berbuat baik ya itu untuk Tuhan gitu kan. Dan dari situ kita akan merasakan bagaimana gerakan kita ini bukan gerakan yang kosong. Gerakan kita ini adalah gerakan yang penuh penghayatan. Gerakan kita ini adalah gerakan yang didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Dan dengan itu saya kira nanti Tuhan yang akan mempermudah gerakan kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga bermanfaat dan selamat bagi teman-teman yang akan mengikuti DAD pada 3 hari ke depan. Semoga DAD ini bisa menjadi langkah awal bagi teman-teman untuk mengenal lebih jauh IMM, untuk bermanfaat lebih jauh di IMM, dan untuk masyarakat tentunya. Dari saya cukup sekian. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.